Aliansi 100 Iblis begitu agung menyambut mereka. Ini juga untuk melihat para iblis di kota Wanyao. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini di sini. Terus terang saja, kediaman Wanyao tinggi dan kaisar jauh. Orang-orang di Aula 9 Iblis itu meremehkan untuk datang ke kediaman Wanyao, apalagi mengunjungi kota Wanyao. Oleh karena itu, aliansi 100 Iblis berada di wilayah kota Wanyao. Artinya, tidak ada dua tuan. Ketika mereka mendominasi orang lain, bagaimana mereka bisa begitu rendah hati? Tapi apa yang bisa dilakukan di sini? Menghadapi gelar Dewa Perang, dia tidak jujur, jadi kekuatan adalah kunci segalanya. Ye Chen melihat begitu banyak orang dari aliansi 100 Iblis keluar untuk menyambut. Sikap ini sangat tepat, tetapi dia juga tidak berbicara, hanya melihat dengan ringan. Dia mendengus dan berkata, apakah kamu pemimpin aliansi 100 Iblis yang menyebalkan itu? Coba aku lihat ras apa kamu. Tuan Hui, aku adalah klan beruang Iblis Bumi. Pemimpin aliansi 100 Iblis dengan cepat menjawab. Apakah aku ingin kamu mengatakan itu? Chen tidak punya napas yang cukup untuk bersenandung. Pemimpin aliansi 100 Iblis itu menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan keringat mengucur dari dahinya. Apakah mereka semua sekutu aliansi 100 Iblis? Biar aku hitung kalau jumlahnya ratusan. Chen tidak mencari masalah untuk dikatakan, itu adalah postur mencari kesalahan. Sambil tersenyum, pemimpin aliansi 100 Iblis itu berkata sambil tersenyum, ada 130 klan Iblis yang bersatu dalam aliansi 100 Iblis, dan sekarang hanya beberapa lusin ras dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat yang datang. Maksudmu untuk menunjukkan kepadaku jika hanya ras yang lebih kuat yang datang? Katanya, melotot. Aku tidak berani. Pemimpin aliansi 100 Iblis itu dengan cepat membungkuk dan berkata bahwa dia membungkukkan pinggangnya lebih rendah. Dua bersaudara, Long Qing dan Long Tong, yang duduk di punggung Chen, tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar bahwa Chen sangat tidak masuk akal. Itu benar-benar pertarungan dengan harimau terbang yang tidak tahu malu. Apakah kamu tahu untuk apa aku di sini? Chen melihat postur pemimpin aliansi itu lebih rendah, jadi dia bersenandung dan berkata. Pemimpin aliansi 100 Iblis itu segera menganggukkan kepalanya dan berkata, kudengar beberapa dari mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh aliansi 100 Iblisku. Mohon bermurah hati, dan aku bersedia mempersembahkan kurban kepada mereka. Melihat orang-orang dari aliansi 100 Iblis itu, dia menawarkan diri untuk menebus kesalahan dan meminta maaf. Meskipun dia seorang pengganggu, dia tidak tahu bagaimana membuat masalah dari hal yang tidak penting. Dia berkata, hal baik apa yang bisa kau hasilkan? Jika aku tidak menyukainya, ini belum berakhir. Pemimpin aliansi 100 Iblis itu tiba-tiba berkeringat dingin dan berkata, aku tidak tahu apa yang diinginkan orang dewasa. Selama aku memiliki aliansi 100 Iblis, aku akan memberikannya kepadamu. Aku ingin dia hancur. Ye Chen mengirim suara itu ke Chen Dao. Dia menyeringai dan berkata, aku belum mendapatkan jatahku akhir-akhir ini. Apakah kamu ingin memberikan sesuatu? Aku tidak punya nafsu makan yang besar. Aku hanya makan 1.000.000 batu abadi sekali makan. Berapa banyak batu abadi yang kamu punya di sini? Apakah cukup untukku untuk makan? Orang-orang dari aliansi 100 Iblis mendengar bahwa satu kali makan akan memakan jutaan batu abadi, dan mereka semua menghirup udara dingin. Apakah ini terlalu enak untuk dimakan? Aliansi 100 Iblis telah beroperasi begitu lama. Meskipun 1.000.000 batu abadi tidak ada artinya, mereka tidak tahan dengan lemparan dan hiruk pikuk Chen. Lihatlah postur Chen, dia ingin mereka mengeluarkan semua batu abadi. Pemimpin aliansi 100 Iblis bukanlah orang bodoh. Dia segera mengerti maksud Chen. Wajahnya menjadi pucat. Jika semua batu abadi diberikan, bagaimana mereka bisa mempertahankan aliansi? Begitu banyak orang membutuhkan kultivasi batu abadi, yang mengguncang fondasi. Tuanku, kami memiliki batu peri ini, tetapi tidak banyak. Pemimpin aliansi 100 Iblis bermaksud untuk membahas harganya dengan Chen. Namun sebelum dia selesai, dia berkata, tentu saja, Anda tidak dapat memberikannya. Saya juga dapat meninggalkan kota Wanyao sekarang. Meskipun kata-katanya tidak menyakitkan atau gatal, tetapi orang-orang dari aliansi 100 Iblis tahu bahwa jika ini membuat Dewa Agung marah, maka aliansi 100 Iblis akan hancur total di masa depan. Tidak. Tentu saja kami memberi, tentu saja kami memberi. Pemimpin aliansi 100 Iblis dengan cepat setuju untuk turun. Anda juga harus tahu bahwa ketika minum, jika tidak ada daging, itu sangat membosankan. Sama halnya dengan memakan batu peri. Membosankan untuk makan tanpa hal-hal tambahan. Dia berkata dengan santai. Pemimpin aliansi 100 Iblis menjadi pucat. Dia tergagap dan berkata, tuanku Anda harus melakukan apa? Kami semua, itu semua peri dan pil dari aliansi 100 Iblis Anda. Itu seperti hidangan anggur. Dia mengatakannya dengan ringan. Namun, orang-orang di aliansi 100 Iblis benar-benar merasa berantakan beberapa kali. Mereka semua memiliki wajah pucat dan ingin mati. Ini untuk mengosongkan aliansi 100 Iblis mereka sepenuhnya. Tentu saja, Anda tidak dapat memberikannya kepada saya. Katanya, pemimpin aliansi 100 Iblis bahkan berkata, berikan kepada kami semua memberikannya kepada. Dia menyeringai dan berkata, karena Anda memiliki sikap yang baik,
masalah ini akan diselesaikan untuk saat ini, tetapi jika kedua teman saya memiliki gejala sisa, saya akan datang. Pemimpin aliansi 100 Iblis menggigil dalam hatinya. Apakah Anda ingin datang? Kemudian, pemimpin aliansi 100 Iblis mengatur agar orang-orang mempersembahkan semua batu abadi dan semua obat-obatan dan pil peri di aliansi 100 Iblis. Baiklah, kalian semua kembali, dan kalian tidak perlu mengirim kami. Setelah dia mendapatkan semua barang itu, dia mengatakannya dengan santai, berbalik dan berjalan keluar dari kota 10.000 iblis. Orang-orang tercengang melihat semua ini, benar-benar tidak terbayangkan bahwa aliansi 100 iblis, yang menutupi langit dengan satu tangan di kota Wanyao, telah menderita kerugian besar hari ini, yang pada dasarnya kosong. Ketika Chen pergi, langkahnya jelas sedikit dipercepat. Ketika dia keluar dari kota, kecepatannya lebih cepat, dan dia jauh dari kota iblis. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan batu yang diukir dengan susunan transmisi. Setelah batu itu digerakkan oleh Xian Li, susunan itu menyala. Setelah kekosongan berputar beberapa saat, dia menarik mereka masuk dan menghilang di udara. Pada saat Ye Chen pergi, beberapa sosok muncul sekaligus. Semua orang ini tampak bingung, dan alis mereka terpaku pada segala hal dan menjadi simpul di hati yang tidak dapat dipecahkan. Aku baru saja di sini. Mengapa menghilang? Salah satu napas kuat lelaki tua itu ragu. Tiba-tiba menghilang. Batu peri dan obat dari aliansi 100 iblis kita hilang. Menjijikkan, orang-orang ini adalah anggota kuat dari aliansi 100 iblis. Meskipun pemimpin aliansi telah melakukan segalanya di kota Wanyao, bagaimana mereka bisa rela dilubangi? Meskipun gerakan Chen tidak dapat diprovokasi, bagaimanapun juga, kekuatan musuh di depannya tidak cukup kuat. Selama dia terbunuh di tempat itu tanpa siapapun, tidak ada yang akan tahu. Namun, mereka tidak menghitung bahwa Ye Chen memiliki susunan transmisi, dan Ye Chen telah mencegahnya. Apakah kamu berani melakukan yang sebaliknya? Bagus, aku ingat bahwa lain kali aku datang, itu akan menjadi hari ketika aliansi 100 iblismu selesai. Dalam kehampaan terdengar suara gemuruh. Mendengar suara gemuruh itu, wajah para ahli dari aliansi 100 iblis berubah drastis, dan bibir mereka bergetar. Mereka semua memiliki firasat kuat bahwa aliansi 100 iblis akan tamat. Setelah pemimpin aliansi 100 iblis dan sekutu lainnya mengetahui berita ini, mereka semua akan runtuh. Banyak klan iblis yang meminta untuk mundur dari aliansi 100 iblis. Tidak seorang pun ingin berakhir dengan aliansi 100 iblis. Satu demi satu anggota mengundurkan diri, aliansi 100 iblis pada dasarnya telah terpecah, dan tidak ada lagi aliansi 100 iblis di kota Wanyao. Berdiri di kota Wanyao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aliansi 100 iblis runtuh dan dihancurkan oleh iblis. Setengah hari kemudian, beberapa orang Ye Chen dengan bantuan susunan transmisi datang ke rumah naga, rumah tetangga dari rumah Wanyao. Ketika beberapa orang keluar dari susunan transmisi, Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu mereka akan menyerang secara diam-diam? Jika kamu memiliki banyak hal seperti itu, kamu akan memiliki pengalaman. Ye Chen terkekeh dan berkata, aliansi 100 iblis telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama sehingga tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya dengan murah. Selain itu, kekuatan kita tidak kuat. Selama kita mengirim orang-orang kuat tingkat tinggi Xuanxian, kita semua akan tamat. Bunuh kami di tempat yang tidak ada seorang pun, lalu hancurkan kami. Siapa tahu, bagaimana jika kamu tidak cukup kuat untuk menghalangi mereka? Dia menggertakkan giginya dengan kebencian, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, ketika aku selesai berlatih, aku akan pergi dan menghancurkan mereka. Kamu tidak perlu menunggu kamu untuk menghancurkannya. Aku pikir aliansi 100 iblis akan hancur sekarang. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dia mendengus dan berkata, bahkan jika itu tersebar, aku akan membuat mereka gelisah. Setelah itu, Ye Chen menghitung batu abadi dari aliansi 100 iblis secara kasar dan menemukan bahwa ada lebih dari 20 juta batu abadi. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Ada juga obat-obatan dan pil abadi, yang jumlahnya tak terhitung. Ye Chen membagi batu abadi dan ramuan dan pil. Kali ini, dia memberikan kontribusi dan poin terbanyak. Chen melemparkan batu abadi ke dalam mulutnya, seperti memakan gula. Dia berkata sambil tersenyum, 7 juta batu abadi sudah cukup bagiku untuk menerobos ke Xuanxian. Dengan bantuan batu abadi ini, kalian juga dapat menerobos untuk melihat apakah kalian dapat menerobos ke tingkat abadi. Ye Chen berkata kepada Long Qing dan Long Tong. Konferensi Kunlun akan segera dimulai. Kalian mencoba untuk bergabung dengan Aula 9 Iblis sesegera mungkin, dan kemudian menghadiri konferensi Kunlun. Dengan cara ini, mungkin ada beberapa petualangan di konferensi Kunlun. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Long Qing dan Long Tong juga mengangguk dengan serius. Jangan khawatir, kali ini aku akan membawa mereka bersamaku saat aku kembali ke klan Chen. Jika aku ada di sana, mereka tidak akan kesulitan memasuki Aula 9 Iblis. Dia menepuk dadanya dan berkata, kalau begitu mereka akan bertanya padamu. Ye Chen menepuk punggung Chen Chen dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, saat aku datang ke Aula 9 Iblis, aku akan mengurus mereka. Tidak ada yang berani menindas mereka. Ucapnya sambil bersumpah.
Ye Chen juga tahu bahwa Dewa Perang Chen Chen memiliki kedudukan yang sangat tinggi di klan. Dengan tanda di alisnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan statusnya. Jika ada Chen di Aula 9 Iblis yang bisa membantu, maka Long Qing dan Long Tong benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun. Long Qing dan Long Tong pergi untuk melawan beberapa monster. Setelah makan, Ye Chen dan beberapa orang lainnya mulai berangkat ke Gunung Longzu yang paling misterius di Longfu. Saat ini, hanya setengah dari Gunung Longzu yang tersisa, tetapi meskipun demikian, itu juga merupakan gunung leluhur orang-orang naga. Sekarang menjadi tanah suci Dong Huangzu. Tidak seorang pun diizinkan untuk menodainya. Bahkan jika itu adalah penistaan dalam kata-kata, itu adalah kejahatan besar di Dong Huangzu. Meskipun semua ras naga telah pindah ke Dong Huangzu dan tinggal di Aula Jiuyao, masih ada penjaga klan naga di Gunung Longzu, dan ada juga penjaga yang sangat kuat. Tidak ada ras lain yang bisa mendekati Fan Fan kecuali klan naga. Dalam perjalanan, Chen memperkenalkan dan berkata, "Omong kosong apa Gunung Longzu, ketika berada di dunia, bukan tempat untuk kultivasi guru." Long Qing meremehkan dan berkata dengan nada meremehkan, "Itu jatuh ke dunia manusia. Jika berada di negeri dongeng, tidak ada yang bisa masuk. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu telah memasuki Gunung Longzu di dunia manusia, atau aku tidak akan bisa melindungimu." Petik 2. Kami tidak bodoh. Long Tong berkata sambil tersenyum. "Jika kamu tidak bodoh, bagaimana kamu bisa dipukuli dengan sangat parah?" Dia menyindir. Baik Long Qing maupun Long Tong terdiam beberapa saat, dan mereka tidak berbicara lagi. Setelah 3 hari perjalanan, Ye Chen akhirnya tiba di kota terdekat dengan Gunung Longzu, yang dikenal sebagai Kota Naga. Ye Chen melihat nama kota ini, tetapi dia juga sedikit terkejut. Ketika dia berada di dunia manusia, kota di luar Gunung Longzu adalah Kota Naga. Dia tidak menyangka bahwa kota ini telah naik ke negeri dongeng. Apakah ini kebetulan? Tidak. Apakah ini Kota Naga? Long Qing dan Long Tong sama-sama tercengang. Setelah mendengar tentang ini, dia tertawa dan berkata, "Ini adalah takdir, haha. Kota Naga ini bukanlah kota naga lainnya. Kota Naga ini jauh lebih besar dan lebih makmur daripada kota naga di dunia manusia. Bahkan tembok kotanya setinggi puluhan zang dan megah. Di gerbang Kota Naga, ada juga 2 naga raksasa yang diukir. Kedua naga ini berputar-putar dan kuat, yang menunjukkan status transenden klan naga di sini. Kota Naga dibangun di sekitar orang-orang naga. Sejujurnya, tuan di sini adalah keluarga naga." Demi menjaga profil Chen tetap rendah, Ye Chen mengubahnya menjadi seukuran telapak tangan dan mengenakannya ke dalam pakaiannya. Dia memperlihatkan kepalanya yang kecil dan menatap dunia yang makmur di Longcheng. Itu adalah kota yang dibangun oleh orang-orang naga, tetapi tidak sama. Melihat pemandangan yang makmur di Longcheng, Long Qing terkejut. Klan naga benar-benar terpantul sepanjang waktu. Mereka adalah penguasa kota ini. Tidak ada tanda-tanda di Kota Naga. Melihat semua tanda-tanda di Kota Naga, sungguh menggelikan. Itu hanya sekelompok orang yang tidak tahu malu. Jika bukan karena pemberontakan selama periode kehancuran besar, bagaimana mungkin klan naga menjadi pemimpin Aula 9 Iblis sekarang? Long Tong berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan meremehkan kelompok orang yang tidak tahu malu ini. Mereka ada di seluruh negeri dongeng. Mereka tidak ada duanya. Kita harus sedikit memperhatikan kata-kata kita di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Bukankah kalian berdua memiliki darah klan naga di tubuh kalian? Bagaimana kalian bisa memarahi klan naga dan tidak tersipu?" Dia menyeringai di pelukan Ye Chen. "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah klan naga." Long Qing bersenandung. "Klan naga tidak pernah mengakui kita." Long Tong menambahkan, "Ketika kalian memasuki Aula 9 Iblis, aku harus menemukan cara untuk membiarkan kalian pergi ke kolam pembaptisan klan naga, dan merangsang darah klan naga di tubuh kalian. Mungkin itu dapat meningkatkan kekuatan kalian secara signifikan." "Tidak, aku tidak akan pergi." Long Tong menolak. "Kalian berdua memiliki 5 jenis darah, tetapi bukan darah murni. Sekarang, tidak peduli klan mana yang kalian masukkan, tidak seorang pun akan mengenalinya. Lebih baik menggosok cahaya klan naga dan meningkatkan kekuatan kalian terlebih dahulu." Dia berkata, petik 2, "Aku tidak ingin membicarakannya." Long Qing berkata dengan tegas. Beberapa orang berbalik di Kota Naga. Kota Naga terlalu besar, tidak mungkin untuk melewati setiap sudut. Ketika mereka sampai di restoran dengan bisnis yang bagus, Ye Chen membawa Long Qing dan Long Tong ke dalamnya. "Sekarang makanlah di sini, kita akan melihat Gunung Longzu nanti." Ye Chen duduk dan berkata dengan lemah. Setelah Long Qing dan Long Tong mengangguk, mereka meminta makanan dan anggur. Ketika mereka hendak pergi, mereka melihat beberapa anak muda masuk ke restoran. Orang-orang ini memiliki aroma ras naga. Ye Chen, yang hendak pergi, duduk lagi dan menatap mereka dengan tenang. Para pemuda itu menemukan tempat duduk dan mulai berbicara satu sama lain. "Pernahkah kalian mendengar bahwa tampaknya para leluhur tua membuka jalan untuk berhubungan dengan orang-orang naga di dunia manusia, dan ingin agar para naga di dunia manusia mengangkut Gunung Longzu yang tertinggal di dunia manusia ke negeri dongeng? Aku pernah mendengarnya, tetapi terlalu sulit untuk membawa Gunung Longzu kembali dari dunia manusia. Para leluhur sangat cakap, seharusnya tidak ada masalah."
Gunung Longzu awalnya adalah gunung leluhur dari ras naga kita. Kehilangan separuhnya sekarang selalu menjadi penyakit hati bagi ras naga kita. Terlebih lagi, sisa-sisa leluhur kita masih berada di separuh gunung Longzu itu, jadi kita harus membawa mereka kembali ke negeri dongeng. Ye Chen dan Long Qing, Long Tong mendengar ini, wajah mereka sedikit berubah, lalu saling memandang, dengan kontak mata. Ketiganya berdiri dan berjalan keluar dari restoran. Rakyat naga benar-benar berani berpikir bahwa mereka ingin membawa kembali gunung Longzu ke dunia. Itu sungguh fantastis. Bagaimana itu bisa dilakukan? Long Qing mencibir dan bersenandung. Mungkin saja, wajah Ye Chen sedikit menunduk, dan dia berkata, jika klan naga dapat membiarkan klan naga di dunia manusia terbang ke beberapa orang sekaligus, kemungkinan mereka akan membawa gunung Longzu bersama-sama bukanlah hal yang tidak ada. Berapa banyak orang yang dapat terbang sekaligus? Wajah Long Qing juga berubah. Jika klan naga menjadi lebih kuat, maka jika Xinjiang masih ada di dunia, apakah mereka akan berada dalam bahaya? Wajah Long Tong bahkan lebih buruk, dan dia langsung memikirkan rasa terima kasih dan kebencian antara klan naga dan mereka. Ye Chen berkata, aku tidak khawatir tentang ini. Yang aku khawatirkan adalah jika ada klan naga yang terbang dari dunia manusia, aku khawatir kamu akan mengalami kesulitan di Aula 9 Iblis. Itu masalah. Chen mengangguk dan berkata, bahkan jika klan kita lebih kuat, kita harus mematuhi klan naga di Aula 9 Iblis, jadi akan ada beberapa masalah saat itu. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Apakah kita pernah bertemu? Long Qing membuka mulutnya dan berkata, dunia ini terdiri dari banyak kebetulan. Segala sesuatu mungkin terjadi, jadi kita tidak bisa mengabaikan konsekuensinya. Kata Ye Chen, jika klan naga benar-benar melakukannya, aku akan mengirim Long Qing dan Long Tong keluar dari Aula 9 Iblis pada saat pertama. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, Ye Chen mengangguk, ketika saatnya tiba, semuanya akan seperti ini. Beberapa orang berkata, keluar dari kota naga, menuju ke arah Gunung Longzu. Mereka tidak dekat dengan Gunung Longzu, tetapi melihatnya dari jarak puluhan mil. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada retakan yang jelas di Gunung Longzu. Dulunya gunung itu sangat besar, tetapi sekarang hanya tinggal setengahnya, dan itu kecil. Setengah yang hilang adalah Gunung Longzu di dunia manusia. Setengah yang tersisa benar-benar seperti ekor naga. Ye Chen melihat ke setengah Gunung Longzu yang tersisa dan berkata sambil tersenyum tipis. Oleh karena itu, Gunung Longzu telah menjadi penyakit hati bagi orang-orang naga. Ujarnya, orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu tahu bagaimana menjadi tidak tahu malu. Long Qing membenci jalan itu. Ketika mereka mengamati Gunung Longzu di kejauhan, mereka melihat beberapa sosok muncul di Gunung Longzu. Sosok-sosok ini memiliki napas yang kuat, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul lagi, yang menghadap ke Gunung Longzu. Mereka adalah orang-orang yang Ye Chen temui di restoran. Siapa yang menyelinap di sekitar Gunung Longzuku? Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba berteriak. Kemudian, saya melihat seorang pemuda muncul di depan Ye Chen. Pemuda itu menatap Ye Chen, Long Qing dan Long Tong dengan sikap merendahkan. Matanya penuh dengan kebanggaan. Kami hanya lewat saja, Ye Chen berkata dengan ringan. Lewat saja, pemuda itu mendengus, saya mengerti apa yang ingin Anda lakukan. Jujur saja, alis Ye Chen berkerut. Dia tidak bersikap dingin terhadap orang-orang naga. Sekarang pria ini begitu kasar dan sombong sehingga matanya menjadi acuh tak acuh. Dia berkata, kami hanya lewat saja. Tidak bisakah kami lewat di sini? Di sekitar Gunung Longzu, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk tanpa izin. Tidak ada amnesti bagi mereka yang membunuh orang di sekitar. Pemuda itu menenggak minuman keras, lalu mengangkat tombak di tangannya dan menusuk Ye Chen. Alis Ye Chen terangkat, melihat tombak panjang itu menusuk pada saat yang sama, tubuhnya berkedip, dalam sekejap mata dia sudah berada di tempat. Setelah tembakan pemuda itu kosong, sebelum dia bisa menunggu tembakan kedua, dia bisa melihat sosok Ye Chen telah muncul di depannya, dan kemudian dia melihat kipas besar di tangannya. Bang! Terdengar suara keras, tubuh pemuda itu terlempar sejauh 100 kaki, seteguk darah menyembur keluar, menunjuk Ye Chen dengan marah dan berkata, di sini, kamu berani memukulku. Jika kamu ingin membunuhku, bukankah aku harus melawan? Ye Chen menatap pemuda itu dengan dingin, matanya penuh dengan es, dan pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Setelah hatinya terasa dingin, dia segera pulih. Ini adalah wilayah orang-orang naga, dan dekat dengan Gunung Longzu. Kepercayaan dirinya kembali. Di sini, bahkan jika aku membunuhmu, kamu tidak bisa melawan. Itulah aturan di sini. Tolong katakan dengan mendominasi. Ye Chen masih memiliki cahaya dingin di matanya. Dia menatap pemuda itu dan berkata, aku ingat bahwa aku sudah lama tidak makan daging naga. Aku merindukan rasa daging naga. Setelah mendengar ini, wajah pemuda itu berubah lagi. Dia menjadi takut dan dingin. Dia bahkan mendengar bahwa seseorang ingin makan daging naga. Apakah dia salah dengar, atau pihak lain itu gila? Jika kamu berani menghujat orang-orang naga seperti ini, kamu harus dikutuk. Teriak pemuda itu. Ye Chen mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bersinar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan pemuda itu. Pupil mata pemuda itu menyusut.
Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Ye Chen menepuk tangannya. Pemuda itu merasakan kekuatan dahsyat menyelimuti dirinya. Hanya sesaat, dia hanya mendengar suara, puff, dan dia tidak tahu apa-apa. Ye Chen menghancurkan kepala pemuda itu dengan satu tangan, dan tubuh pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga besar, tetapi naga itu tidak memiliki kepala. Dengan lambaian tangannya yang besar, Ye Chen memasukkan naga tanpa kepala itu ke dalam kantong surga dan bumi. Pada saat ini, Ye Chen melihat ke arah Gunung Longsu. Dia segera mengeluarkan susunan transmisi, dan kemudian mengaktifkan susunan transmisi. Bersama Long Qing dan Long Tong, mereka menghilang di tempat yang sama. Ketika Ye Chen bertiga, sebuah sosok muncul dalam sekejap. Dia memiliki napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Wajahnya memiliki aura yang keras. Setelah mengamati sekeliling, alisnya terpelintir rapat. Orang-orangku telah terbunuh di sini. Kata-kata dari sosok ini dingin, dan hawa dingin keluar. Belum lagi di sekitar Gunung Longsu, bahkan di seluruh rumah naga, siapa yang berani melawan keluarga naga. Sungguh memalukan dibunuh oleh klan naga di Longshan. Kau pikir kau akan baik-baik saja jika kau melarikan diri. Nafasmu, aku sudah ingat, tidak boleh ketahuan olehku. Kalau tidak, biarkan kau hancur berkeping-keping. Sosok itu menggigit giginya. Pada saat ini, Ye Chen meninggalkan Gunung Longsu jauh dan muncul di luar kota Longfu lainnya. Jika kau tidak berlari cepat tadi, kau akan tamat. Kau benar-benar berani. Kau berani membunuh orang-orang naga di luar Gunung Longsu. Katanya, melengkungkan mulutnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa itu keluarga naga? Kami makan daging naga sebagai makanan di dunia. Ngomong-ngomong, aku belum makan daging naga. Aku tidak tahu seperti apa rasanya. Setelah mendengar ini, dia menjilat lidahnya dan berkata, Long Qing, Long Tong, kalian bersihkan dagingnya, kami akan memanggangnya. Ye Chen tidak akan mengeluarkan kepala tubuh naga dari kantong Dewa Langit dan Bumi, setelah memberi perintah. Long Qing dan Long Tong mulai bekerja keras. Setelah setengah jam, mereka membuat banyak daging naga, dan semuanya dipanggang di atas api. Setelah mencium aroma daging panggang, dia menjilat bibirnya dan ingin segera makan sepotong besar. Sekitar setengah jam kemudian, daging panggang itu matang. Ye Chen memotong sepotong daging dan berkata, kalian bisa membaginya sendiri. Setelah mendengar ini, dia tidak sabar untuk menggigit sepotong besar daging dan mulai memakannya. Sambil makan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, ternyata daging naga itu rasanya seperti ini. Enak sekali. Long Qing dan Long Tong masing-masing mengambil sepotong besar daging panggang dan memakannya. Sebelum mereka selesai memakannya, Chen Chen telah menghabiskan semua daging panggang yang tersisa. Setelah makan, dia menjilat bibirnya dan berkata, terlalu sedikit, kalau lebih sedikit saja. Sebagai anggota 9 Istana Iblis, apakah kamu tidak takut dengan insiden jendela timur jika kamu makan daging naga bersama kami sekarang? Ye Chen berkata sambil tersenyum jahat. Siapa yang tahu, kecuali kamu informannya. Dia tidak peduli. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, baiklah, sekarang kita langsung ke Istana Timur, hal berikutnya adalah kamu. Chen Chen menepuk dadanya dan berkata, berikan padaku. Kamu dapat menaruh 10.000 hati di dalamnya. Itu sama sekali tidak salah. Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan percaya, lalu mengeluarkan susunan transmisi, dan mendesak susunan itu ke atas, beberapa orang menghilang di tempat. Setelah beberapa jam, Ye Chen dan Long Qing, Long Tong, dan Chen muncul di wilayah Donghuangfu. Donghuangfu adalah pusat Donghuangzu dan yang paling makmur dan berkuasa. Setelah melihat sekeliling, dia membenarkan, ini tidak jauh dari 9 Istana Iblis. Jika kamu terbang, kamu dapat tiba dalam waktu setengah hari. Ye Chen mengangguk dan berkata, hal berikutnya adalah menanganinya sendiri. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dicari, apa yang dapat dia selesaikan pasti akan membantu Anda. Jika Anda tidak dapat, itu pasti merupakan peristiwa besar. Anda dapat menghubungi saya. Baik, Tuan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Long Qing dan Long Tong semuanya mengangguk dengan sungguh-sungguh untuk berkata, baiklah, saya tidak akan mengatakan kata-kata tambahan. Tolong, saya hanya punya satu permintaan. Biarkan mereka memasuki Aula 9 Iblis, dan tugas Anda akan selesai. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Anda meremehkan saya. Apakah begitu sulit bagi dua orang untuk memasuki Aula 9 Iblis? Dia berkata dengan mulut melengkung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan pergi dulu. Jaga diri Anda sendiri, katanya, Ye Chen dan mendesak susunan transmisi, tubuh itu langsung menghilang. Ayo, biar aku ajak kamu melihat seperti apa dunia iblis itu. Tersenyum, Long Qing dan Long Tong saling memandang sambil tersenyum, lalu mengikuti Chen untuk melihat apa yang disebut dunia iblis. Setelah Ye Chen keluar dari Donghuangzu, dia mengirim beberapa kali berturut-turut ke Tianjianfu di Tianyisu. Kali ini dia pergi ke rumah Tianjian hanya untuk melihat bagaimana keadaan Chang Jian dan Suan Yuan sekarang dan apakah mereka telah berhasil memasuki klan Yujian. Setelah beberapa kali mengirim, butuh 2 hari bagi Ye Chen untuk datang ke rumah Tianjian. Ye Chen datang ke Gunung Xianjian, yang merupakan gunung leluhur orang Yujian dan salah satu dari 9 gunung abadi. Dikatakan bahwa ada semua pedang di Gunung Xianjian.
Dikatakan bahwa 9 pedang itu diubah oleh 9 pedang suci. Namun, dikatakan juga bahwa Gunung Xianjian terbentuk setelah pedang unik dipecah menjadi 9 bagian. Dikatakan bahwa keterampilan pedang paling kuat dari 9 pedang membunuh Formula Dewa tersembunyi di 9 bagian depan pedang ini, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan klan pedang kerajaan belum menemukan sinopsis yang relevan. Namun, dengan mengandalkan 9 pedang yang dipancarkan oleh makna pedang, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun kita tidak mendapatkan 9 pedang pembunuh dewa yang lengkap, kita juga mendapatkan sebagian kecil makna pedang, yang dapat menjadikan keluarga Yujian salah satu dari 6 keluarga negeri dongeng. Dapat dibayangkan bahwa kengerian 9 pedang pembunuh para dewa begitu mengerikan. Ye Chen memandang Gunung Xianjian dari jauh, dan melihat puncak gunung yang tampak seperti pedang. Ada juga kilatan cahaya di matanya. Dia juga telah berlatih kendo, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kendo. Setelah melihat bilah pedang, dia ingin memanjat bilah pedang dan memiliki pemahaman yang baik. Itu adalah tempat impian bagi banyak praktisi untuk berlatih kendo. Sayang sekali itu ditempati oleh klan Yujian. Ye Chen menghela nafas dan berkata. Kemudian, Ye Chen berjalan ke kota Xianjian, yang tidak jauh dari Gunung Xianjian. Ini adalah tempat di mana orang-orang Yujian sering keluar masuk. Apa yang perlu dikumpulkan oleh orang-orang Yujian pada dasarnya adalah melalui kota Xianjian. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendengar tentang klan pedang kerajaan, akan lebih bijaksana dan mudah untuk datang ke kota Xianjian. Ketika Ye Chen berjalan di kota Xianjian, dia dapat melihat banyak murid mengenakan pedang yang disulam di dada kiri klan Yujian. Semuanya memiliki ciri yang sama, yaitu, mereka memiliki roh pedang yang samar. Setiap anggota klan Yujian dilahirkan dengan tulang pedang, mata pedang atau jiwa pedang. Singkatnya, bagian tubuh tertentu pasti terkait dengan pedang. Namun, kultivasi kendo mereka jauh lebih sederhana dan lebih mudah dipahami daripada orang biasa. Klan Yujian bukanlah nama keluarga. Selama ada orang yang terkait dengan pedang, mereka dapat bergabung dengan klan Yujian dan menjadi bagian dari klan Yujian. Oleh karena itu, di dalam klan Yujian, ada 9 aula cabang, yang masing-masing menempati bagian depan pedang. Mereka dikelola secara terpisah, dan ada persaingan. Namun, meskipun dikelola secara terpisah, ada juga pemimpin klan dan kelompok presbiterian di dalam klan Yujian, yang membuat klan Yujian tampak tersebar, tetapi sebenarnya mereka bersatu. Ye Chen menemukan restoran dengan bisnis yang bagus di kota Xianjian dan masuk. Dia duduk di kursi dekat jendela dan melakukannya. Kemudian dia meminta makanan dan anggur dan mulai minum sendiri. Dikatakan bahwa 2 kuda hitam muncul dalam pertemuan 9 pedang ini. Dikatakan bahwa kedua pria itu baru berada di klan pedang kerajaan selama sekitar 2 tahun, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Maksudmu pria dengan tulang dan tubuh pedang bawaan? Itu mereka. Konon, para pemimpin klan dan tetua klan Yujian sangat optimis terhadap mereka. Banyak orang mengatakan, jika mereka datang ke klan Yujian puluhan tahun sebelumnya, mungkin tidak ada Yu Tianjian atau Yu Tianbao. Mendengar ini, Ye Chen segera tahu siapa tulang pedang Tianxian dan tubuh pedang bawaan itu. Mereka adalah Chang Jian dan Suan Yuan. Mendengar bahwa Chang Jian dan Suan Yuan sangat cocok dengan klan Yujian, Ye Chen merasa lega. Setelah menghabiskan makanan dan anggur, Ye Chen keluar dari restoran. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke Caihua Xianzong untuk berlatih dalam pengasingan dan menunggu kemunculan majelis Kunlun. Namun, begitu dia keluar dari restoran, dia melihat 2 sosok yang dikenalnya di antara beberapa orang yang datang dari jauh. Mata Ye Chen menyipit dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar kebetulan. Di antara kerumunan, 2 sosok yang dikenal itu tentu saja Chang Jian dan Suan Yuan. Mereka berjalan berdampingan, dan napas mereka berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Chang Jian dan Suan Yuan juga melihat sosok Ye Chen secara tidak sengaja. Awalnya, mereka pikir mereka salah. Setelah memastikan bahwa mereka tidak salah, Chang Jian dan Suan Yuan sangat senang. Kakak senior, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Chang Jian sibuk dengan beberapa langkah, lalu datang ke Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Suan Yuan dan Ye Chen mengangguk, dan Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa yang bisa kita lakukan di sini? Tentu saja, saya datang untuk melihat situasi Anda. Saya mendengar bahwa Anda brilian di klan Yujian, dan Anda menjadi blockbuster di konferensi Jiujian. Saya sangat senang. Mendengar pujian Ye Chen, Chang Jian juga sedikit malu untuk tersenyum. Suan Yuan berkata sambil tersenyum, ya, hanya kita yang tahu dalam pikiran kita sendiri. Di mata orang lain, kita mungkin sangat baik, tetapi dibandingkan dengan murid-murid hebat lainnya di klan Yujian, itu masih jauh dari kata baik. Waktu latihan mereka di negeri dongeng jauh lebih lama daripada kamu. Tentu saja, itu lebih baik daripada kamu. Tetapi, hanya masalah waktu untuk melampaui mereka. Ye Chen berkata dengan semangat. Sekarang kita telah mendapatkan penghargaan dari para pemimpin dan kelompok tetua klan Yujian, dan ada lebih banyak sumber daya kultivasi daripada sebelumnya, yang dapat dianggap sebagai pelatihan utama. Chang Jian penuh dengan kebanggaan dan berkata, ada lebih dari 2 tahun untuk memulai konferensi Kunlun. Kami bermaksud untuk memberi dampak pada alam abadi dan berpartisipasi dalam konferensi Kunlun.
Saya meminta Long Qing dan Long Tong untuk menghadiri konferensi Kunlun, dan kemudian kamu akan dapat melihat mereka. Ye Chen berkata dengan senyum tipis. Apakah kamu pernah melihat mereka, saudara seperguruan? Pedang Chang memiliki beberapa perbedaan. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ke Dong Huangzu. Saya seharusnya mengirim Chen kembali ke Aula Jiuyao. Ngomong-ngomong, aku juga melihat situasi Long Qing dan Long Tong. Ye Chen menceritakan kisah Dong Huangzu. Setelah mendengar ini, wajah Chang Jian dan Xuan Yuan terus berubah. Akhirnya, mereka tahu bahwa Long Qing dan Long Tong telah terlindungi. Mereka merasa sangat lega. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Fei Tianhu dan Xiao Fan sekarang? Chang Jian bertanya dengan khawatir. Ye Chen berkata, sekarang mereka telah memasuki gerbang dalam sekte alam abadi. Kurasa mereka dapat memasuki tingkat murid inti sebelum pertemuan Kunlun. Ketika Xuan Yuan mendengar ucapan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menghela napas dan berkata, aku tidak tahu kapan Yun Fan, Xuan Wu, Piao Yue, Yun Yi dan Mantian akan terbang. Mungkin sudah terbang, mungkin hanya kita yang tidak tahu, kata Chang Jian. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak masalah, yang penting mereka selamat. Kemudian, mereka bertiga berkumpul dan minum banyak anggur. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, Ye Chen dipisahkan dari Chang Jian dan Xuan Yuan. Dia datang ke sini untuk melihat situasi mereka. Sekarang dia tahu semua yang perlu dia ketahui dan tidak perlu tinggal. Setelah meninggalkan kota pedang peri, Ye Chen mengeluarkan susunan transmisi, dan setelah mendesak, itu menghilang. Setelah beberapa lompatan berturut-turut, Ye Chen kembali ke wilayah rumah Jinyang di Wanxianzu, yang terletak di sebuah kota dekat Gunung Tianfa, yang disebut kota Tongyun. Ketika Ye Chen baru saja muncul di luar kota Tongyun, dia melihat kereta yang sangat mewah berlari kencang menuju kota Tongyun. Ketika dia memasuki gerbang, kecepatannya tidak terlihat dan dia sangat sombong. Ketika Ye Chen Luo berada di luar kota, dia mendengar pejalan kaki berbicara tentang kereta yang baru saja berlari kencang. Karena Mu Yun, seorang murid Xianzong, menjadi semakin sombong, dan seluruh kota Tongyun menjadi pengagum mereka. Benar sekali, aku tahu kereta ini milik bajingan kecil dari keluargamu. Selalu saja suka menindas. Aku hanya samar-samar mendengar suara seorang wanita berteriak. Aku tidak tahu bahwa bajingan kecil itu telah menyakiti boneka-boneka gadis dari keluarga itu lagi. Orang-orang yang lewat di jalan semuanya mengeluh. Ye Chen sedikit mengernyit ketika mendengar bahwa masalah ini ada hubungannya dengan murid-murid inti Xianzong. Pertobatan Mu Yun. Ye Chen bergumam dengan suara rendah. Mu Yunhui berada di peringkat ke-11 di antara murid-murid inti Xianzong, tetapi sekarang dia diperkirakan berada di peringkat ke-15. Dalam kesan Ye Chen, pertobatan Mu Yun tampaknya cukup sederhana. Bagaimana keluarganya bisa begitu? Apakah pertobatan Mu Yun biasanya pura-pura begitu sederhana? Atau apakah urusanmu tidak ada hubungannya dengan pertobatan Mu Yun? Bagaimanapun, tidak mungkin bagi keluargamu untuk melakukannya tanpa mengetahuinya. Jika orang Mu Yun yang pindah agama tahu tentang hal itu, tetapi tetap membiarkannya, itu akan lebih penuh kebencian. Ye Chen berjalan ke kota Tongyun. Setelah memasuki kota Tongyun, dia melihat bahwa kota Tongyun masih relatif makmur, tetapi mungkin dia baru saja ditabrak kereta kuda keluargamu, dan ada semburan asap di jalan. Sepanjang jalan, kita dapat mendengar bahwa banyak orang tidak puas dengan keluargamu, dan mereka semua ingin mati. Keluhan yang begitu besar, tampaknya keluargamu telah melakukan banyak hal yang tidak bermoral di sini. Ye Chen menghela nafas. Ye Chen bertanya tentang arah keluargamu di jalan. Dia berjalan menuju keluargamu dan melihat sebuah rumah besar yang megah. Rumah besar itu sangat besar, dan itu adalah kota di dalam kota. Kereta mewah yang baru saja melaju kencang tadi berhenti di sini, tetapi orang-orang di dalamnya sudah masuk. Segera seorang pengantin pria datang dan membawa pergi kereta itu. Setelah Ye Chen melihat keluar rumah besarmu, dia tidak terlalu memperhatikan apapun. Dia harus kembali dan berbicara dengan Mu Yun tentang masalah ini dan membuat keputusan setelah melihat reaksi Mu Yun. Ketika Ye Chen hendak pergi, 2 budak keluar dari rumah. Kedua budak itu berbicara dan tertawa tentang penjelasannya sambil berjalan. Meskipun tuan muda merampok gadis itu tadi, dia terlihat tidak kecil, dia benar-benar cantik dan menawan. Tuan muda menyukai wanita seperti ini dengan selera. Petik 2. Meskipun gadis itu baik, dia tidak akan menurutinya seperti itu. Tidak patuh. Apakah kamu tidak tahu metode tuan muda? Bahkan jika itu adalah gadis yang suci dan heroik, dia akan menjadi genit di bawah cara tuan muda. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen mengerutkan kening, dan merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya. Dia berhenti dan tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan yang kuat untuk pergi ke Mu Fu. Dia menatap Mu Fu, ragu-ragu sejenak, dan kemudian pergi ke gerbang Mu Fu. Setelah tiba di gerbang rumah besarmu, pembantu rumah yang menjaga gerbang rumah besarmu menghentikan Ye Chen dan berseru, "Siapa kamu?" Ye Chen mengeluarkan token murid inti Xianzong. Ketika kedua budak itu melihat token itu, wajah mereka berubah. Mereka mengangguk dan membungkuk sambil tersenyum dan berkata, "Ternyata itu adalah Tuan Xianzong. Silakan masuk dengan cepat." Setelah mengambil token, Ye Chen mengikuti budak itu ke rumah besarmu.
Setelah pelayan itu membawa Ye Chen ke aula resepsi, dia pergi untuk memberitahu tuan rumahmu. Ye Chen duduk di aula resepsi, dan kelopak matanya terus berdetak beberapa kali. Selalu ada perasaan gelisah di hatinya. Aku tidak tahu mengapa, sejak masuk ke sini, kegelisahan semacam ini menjadi semakin kuat. Aku tidak tahu bahwa Tuan Zhao Huaxianzong telah tiba. Aku harap kamu bisa memaafkanku atas kehilanganmu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari aula resepsi, dan kemudian datang seorang pria gemuk setengah baya. Pria gemuk setengah baya ini berwajah gendut, dagunya bulat dan bulat, panjang penuh 3 atau 4 dagu, perutnya lebih mengembang daripada wanita hamil di bulan September. Pria gemuk setengah baya ini adalah pemilik Mu Fu saat ini, Mu Qiutian. Ye Chen melihat ke arah Mu Qiutian dan tidak berdiri. Dia hanya berkata dengan lemah, "Tuanmu, saya berani mengganggu Anda. Di mana dan di mana, merupakan kehormatan keluargamu untuk datang ke sini." Mu Qiutian berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu apa yang akan Anda katakan kepada saya kali ini." Tidak perlu menunggu kata-kata Mu Qiutian selesai, tiba-tiba terdengar suara keras, dengan paksa merencanakan kata-kata Mu Qiutian. Setelah mendengar suara itu, Ye Chen mengerutkan kening dan melihat keluar dan berkata, "Apa yang terjadi?" Wajah Mu Qiutian juga berubah, lalu dia berkata kepada pembantu di aula, "Apa yang terjadi?" Kedengarannya seperti dari pihak tuan muda. Kata pelayan itu ragu-ragu. Setelah mendengar ini, Mu Qiutian merasakan ledakan amarah di dalam hatinya. Namun, Ye Chen ada di sini saat ini. Dia hanya bisa menahan amarahnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Semua anak-anak suka bermain. Maafkan saya, apa masalahnya? Apakah Anda keberatan jika saya pergi dan melihat?" Ye Chen berkata dengan ringan. Wajah Mu Qiutian berubah, menunjukkan ekspresi bingung. Namun, sebelum Mu Qiutian membuka mulutnya, Ye Chen sudah berdiri. Melihat Ye Chen sudah berdiri, Mu Qiutian tidak punya alasan untuk menyerah. "Ikutlah dengan saya, tuanku." Mu Qiutian berkata tanpa daya. Ye Chen mengikuti Mu Qiutian keluar dari aula, tetapi dia mengedipkan mata pada pelayan itu. Budak itu mengangguk dengan penuh pengertian, tetapi sebelum dia pergi, dia mendengar Ye Chen berkata, "Jika kamu memberitahu sebelumnya, itu tidak akan menyenangkan." Budak itu tertegun, membeku di tempat, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mu Qiutian menggelengkan kepalanya sedikit padanya. Dia merasakan ledakan depresi di hatinya. Dia berharap kali ini putranya, yang tidak berusaha untuk sukses, tidak akan melakukan hal-hal besar. Jika tidak, mereka akan memiliki kesan buruk di mata Cai Huaxianzong, dan itu mungkin memengaruhi perubahan Mu Yun, yang akan menjadi lebih merepotkan. Sekarang Mu Jia dapat menjadi begitu cemerlang, yang semuanya karena perubahan Mu Yun. Tanpa perubahan Mu Yun, Mu Jia bukan apa-apa. Mu Qiutian dan Ye Chen datang ke sebuah halaman. Halaman itu tidak kecil, gerbangnya sangat mewah. Sebelum Mu Qiutian dan Ye Chen masuk, mereka mendengar suara kemarahan dan kelemahan datang dari halaman. "Kamu penjahat hina yang tidak tahu malu, aku tidak akan menyerah." "Tidak menyerah. Kau sekarang berada di dalam bubuk tulang rawanku, apakah kau punya kekuatan untuk melawan? Sebentar lagi, aku akan memberimu bubuk Huan-Huan lagi, dan aku yakin kau tidak akan bisa berhenti." Kemudian, terdengar tawa cabul di halaman. Ye Chen mendengar suara seorang wanita di halaman. Pada saat itu, hatinya bergetar. Betapa familiarnya suara itu. Bahkan jika dia tidak mendengarnya selama bertahun-tahun, dia tidak akan pernah melupakannya, dan itu membekas dalam benaknya. Setelah mendengar suara pria itu di halaman, wajah Ye Chen menjadi sangat jelek, dan matanya langsung menjadi mendung dan dingin. Ketika Mu Qiutian melihat wajah Ye Chen tidak benar, dan napas yang keluar dari tubuhnya menjadi menakutkan, jantungnya berdebar sejenak, dan kemudian, tanpa menunggu Ye Chen melakukan apapun, dia menendang gerbang halaman hingga terbuka. Bang! Suara keras, pintu halaman ditendang hingga terbang keluar. Ada seorang pria dan wanita di halaman saat ini ketakutan. "Anak laki-laki mana, dasar bajingan?" Setelah mendengar suara keras itu, pemuda di halaman itu terkejut. Tidak peduli siapa yang menendang pintu, dia memarahi di pintu keluar. Baru setengah memarahi, ketika dia melihat ayahnya berdiri di gerbang halaman, dia menelan semua kata-kata di belakangnya, dan wajahnya menjadi sedikit ketakutan. "Dasar bajingan, apa yang kamu lakukan?" Mu Qiutian menunjuk ke pemuda itu dan berteriak keras. Pemuda itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Laozinya akan datang ke sini saat ini, dan dia akan memarahi dirinya sendiri. Pada hari kerja, dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dia juga tidak melihat ayahnya begitu bersemangat. "Ayah, kamu membuatku takut." Pemuda itu tidak menyadari apa, setelah ledakan ketakutan, dia kembali normal, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Tetapi sebelum dia selesai, Mu Qiutian memotongnya dan berkata, "Bagaimana aku melahirkan bajingan sepertimu?" Ketika bibi Mu Qiutian masih muda, Ye Chen telah melangkah keluar dari punggung Mu Qiutian dan menghadapi wanita yang telah ambruk di tanah di halaman. Wanita itu berpakaian putih dengan napas dingin seluruh tubuhnya. Ada lapisan es di sekelilingnya. Halamannya berantakan. Diperkirakan gerakan besar tadi membuatnya. Setelah Ye Chen keluar, wanita berpakaian putih itu juga menatap Ye Chen. Mereka saling memandang dengan empat mata. Tubuh wanita berpakaian putih itu tiba-tiba menjadi kaku.
Ketika pemuda itu melihat Ye Chen menatap wanita berpakaian putih itu, dia merasa tidak puas dan berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu melihat wanitaku?" Bang! Begitu suara pemuda itu turun, dia mendengar tamparan keras di wajahnya. Tubuhnya terpental dan menabrak dinding. Melihat pemandangan ini, Mu Qiutian sangat gugup sehingga dia memarahi pemuda itu karena tidak berusaha untuk sukses. Ini merupakan pelanggaran total terhadap orang-orang yang datang ke keluarga abadi. Namun, Mu Qiutian segera menemukan sesuatu yang salah. Ketika Ye Chen dan wanita berpakaian putih itu saling memandang, matanya jelas-jelas kognitif, yang membuat Mu Qiutian menghirup udara dingin. Ini adalah bencana. Mu Qiutian ingin putranya hidup-hidup. Ye Chen berjalan ke wanita berpakaian putih itu, matanya berkedip, mengulurkan tangan untuk membelai rambut indah wanita berpakaian putih itu seperti perak, dan matanya penuh dengan cinta. Air mata wanita berpakaian putih itu tidak bisa berhenti mengalir, dan kemudian jatuh tak berdaya di pelukan Ye Chen. Ye Chen memeluk wanita berpakaian putih itu. Napas dingin pada wanita berpakaian putih itu segera menghilang, seolah-olah telah meleleh oleh suhu di tubuhnya. Pada saat ini, pemuda itu keluar dari dinding yang runtuh. Wajahnya bengkak dan giginya semua tanggal. Begitu dia muncul, dia menunjuk ke Ye Chen dan berteriak, "Beraninya kau memukul tuan muda ini ayah, dia memukulku." Petik 2. Diam. Wajah Mu Qiutian berubah drastis, dan dia langsung melotot padanya dan berteriak. Pemuda itu dimarahi oleh Mu Qiutian, tidak hanya tidak memiliki sedikit konvergensi, tetapi juga meraung pada Mu Qiutian, "Aku akan menyuruh ibuku pergi, dan kemudian aku akan melihat bagaimana dia akan menghadapimu." Cuaca Mu Qiu sangat buruk sehingga dia menamparkan wajah pemuda itu, dan pemuda itu dibawa keluar lagi. Pemuda itu jatuh ke tanah, benar-benar bodoh, apa yang terjadi? Pada hari kerja, Mu Qiutian tidak menyentuhnya dengan jari. Sekarang bagaimana dia bisa merokok begitu keras? Rasanya seperti aku tidak dilahirkan. Mu Qiutian tidak memperhatikan pemuda itu, tetapi berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Orang dewasa." Sebelum kata-kata Mu Qiutian diucapkan, Ye Chen memotongnya, "Apakah dia putramu?" "Ya." Mu Qiutian tertegun sejenak. Nada bicara Ye Chen tadi membuatnya merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Jika anak tidak mengajari, ayah dan anak yang memimpin. Jika kamu tidak mengajari anak dengan tegas, kamu akan dihukum terlebih dahulu." Kata-kata Ye Chen dingin dan menusuk. Saat suaranya jatuh, Mu Qiutian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, dia melihat Ye Chen lain di tubuh Ye Chen, dan kemudian dia memegang pedang ungu panjang dan menebasnya. "Kasihanilah." Pada saat ini, sebuah teriakan keras datang, sebuah cahaya terbang, dan langsung menuju ke pedang emas ungu langit Suan milik Ye Chen. Namun, Ye Chen sama sekali tidak memperhatikannya. Itu masih sebuah pedang, dan setelah pedang itu jatuh, kekuatan seluruh tubuh menjadi lebih mengerikan. Ledakan, baru saja cahaya itu mengenai pedang emas ungu Tianxuan. Pedang emas ungu Tianxuan terpental keluar. Pedang Ye Chen tidak membelah Mu Qiutian. Namun, Mu Qiutian masih tegak dan jatuh, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Mu Qiutian tidak lagi marah dan meninggal. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di halaman. Melihat Mu Qiutian sudah mati, wajah lelaki tua itu menjadi jelek. Dia baru saja menangkis pedang Ye Chen. Bagaimana mungkin Mu Qiutian masih mati, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya? Ye Chen mengangkat matanya dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan jika kamu adalah murid dari Sekte Alam Abadi, tidak bisakah kamu bersikap begitu sombong? Qiutian telah dibunuh olehmu. Kita akhiri saja hari ini." Lelaki tua berambut putih itu menatap Ye Chen dan berkata, "Jangan bersikap begitu sombong. Sebagai murid inti dari Sekte Alam Abadi, aku tidak memiliki hegemoni sepertimu, kan?" Ye Chen menyipitkan matanya, ledakan amarah melonjak, berkata, "Hari ini, aku akan menggertakmu untuk melihat." Ye Chen berkata, memegang tangannya yang besar ke arah pemuda itu, dan tubuhnya terbang tak terkendali di depan Ye Chen. Begitu Ye Chen menggenggam kelima jarinya, tubuh pemuda itu meledak terbuka di udara dan berubah menjadi awan kabut darah. "Ini baru permulaan." Ye Chen mengucapkan kata demi kata. Melihat Ye Chen, lelaki tua berambut putih itu membunuh pemuda itu lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu telah membunuh ayah dan anak mereka. Apa lagi yang kamu inginkan? Jangan terlalu banyak menindas orang. Terlalu banyak menindas. Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan di kota Tongyun, apa gunanya aku?" Ye Chen mengangkat matanya dan menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, "Kamu seharusnya menjadi yang terkuat di Mujia. Jika kamu tidak bisa melihatnya, silakan saja. Hari ini, Mujia akan disingkirkan dari dunia, termasuk Mu Yunfu." Wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi jelek dan bahkan ganas. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan pernah berhenti. Untuk mengagumi keluarganya, dia harus melakukannya hari ini. Lelaki tua berambut putih itu gemetar seluruh tubuhnya, dan kekuatan yang kuat meledak. Ye Chen merasakan napas itu dan berada di atas lantai 2 Xuanxian. Dia tersenyum dingin, dan kemudian tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan pedang emas hijau darah suci dan menjalankan luo besar untuk menelan formula abadi.
Pedang emas hijau darah suci segera berdengung, dan kekuatan-kekuatan abadi dengan cepat mengalir ke pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci muncul beberapa inci panjangnya, dan tubuhnya penuh dengan napas yang mengerikan. Orang tua berambut putih itu merasakan napas pedang emas hijau darah suci, dan wajahnya berubah drastis. Awalnya, dia penuh keyakinan bahwa dia bisa membunuh Ye Chen. Setelah melihat momentum pedang emas hijau darah suci, hatinya tiba-tiba kehilangan dasarnya. Ye Chen mengangkat pedang emas hijau darah suci dan menebasnya ke arah orang tua berambut putih itu. Pedang ini tidak membutuhkan aksi yang indah. Itu sederhana, tetapi mempunyai kekuatan untuk menakuti orang tua berambut putih. Sebilah pedang biru muncul dari langit, dan tampaknya ruang itu terbelah menjadi dua. Bahkan jika lelaki tua berambut putih itu ingin menghindar, itu mustahil. Dia hanya bisa menahannya sekuat tenaga. Ledakan, setelah lelaki tua berambut putih itu bertabrakan dengan pedang hijau, sebuah kekuatan mengerikan meledak. Mengambil halaman sebagai pusatnya, semua bangunan di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Dalam lingkup kekuatan ini, para biarawan dari alam surgawi tidak dapat melawan, dan mereka semua musnah dalam napas. Ledakan, tubuh lelaki tua berambut putih itu terbelah dua oleh pedang, tetapi dia tidak mati, tetapi dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Lelaki tua berambut putih itu tampak pucat. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Dia tidak bisa memikirkannya. Sebagai puncak lantai dua Xuanxian, dia bahkan tidak bisa menghalangi pedang Xuanxian. Ye Chen berjalan ke lelaki tua berambut putih itu dan menatapnya dengan dingin. Kemudian dia menjalankan Daluoyan Xianjue dan menyerap kekuatan tubuh lelaki tua itu secara menyeluruh. Ye Chen menggendong wanita berpakaian putih itu dan berjalan di depan, dengan bau aneh di sekujur tubuhnya. Ada aliran kekuatan yang terus-menerus datang dari sekelilingnya. Ketika dia keluar dari keluargamu, tidak ada seorang pun yang tinggal di keluargamu. Ada muyunmu yang lain. Ye Chen juga tidak kembali keluar dari keluargamu, bergumam dalam mulutnya. Kemudian, Ye Chen pergi ke sebuah kedai di kota Tongyun, meletakkan wanita berpakaian putih itu di tempat tidur, duduk di samping tempat tidur, memegang wanita itu di tangan White, dan kemudian meminum pil untuk wanita berpakaian putih itu. Sungai Yao, Ye Chen menatap wanita berpakaian putih itu dan berteriak penuh penyesalan. Sungai Yao, ya, wanita berpakaian putih itu adalah Sungai Yao yang mencintainya dan rela menyerahkan segalanya. Ye Chen tidak dapat membayangkan bahwa itu adalah pemandangan seperti itu ketika dia melihat Yao Xi lagi setelah perpisahan di dunia. Dia bahkan takut akan konsekuensinya jika dia tidak memasuki keluarga Mo pada saat itu.